Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen logistik. Sini kami akan mempresentasikan laporan kami, yaitu analisis aktivitas utama manajemen logistik pada UMKM Arah Pancong, yang disusun oleh teman-teman saya, yaitu Wadi Dwi Pangestu dengan NIM 1186. Selanjutnya ada Nata Naya Seno Aji Sudarta dengan NIM belakang 1191. Lalu ada Tristariat dengan NIM belakang 1193. Selanjutnya ada Muhammad Hafiz dengan NIM belakang 1194. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sandy Andriana, dengan NIM akhir 1176. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke latar belakang. Industri kuliner saat ini tumbuh sangat signifikan, terutama di area perkotaan seperti Cimahi. Pertumbuhan yang pesat ini menuntut para pelaku UMKM untuk memiliki manajemen logistik yang tepat demi mengefisiensikan operasional. Objek penelitian kami adalah Arah Pancong, bisnis kue pancong lumer yang didirikan pada Maret tahun 2024. Hebatnya, dalam waktu singkat, mereka sudah berkembang hingga memiliki 5 cabang. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, mereka masih menghadapi tantangan operasional yang nyata, seperti sistem operasional dan peralatan yang masih sangat sederhana, fluktuasi permintaan harian, keterbatasan SDM, dan yang terakhir, belum adanya manajemen formal untuk mengatasi lonjakan pesanan di jam sibuk. Meski begitu, pemilik terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan lewat inovasi produk dan kualitas pelayanan. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kelompok kami berfokus pada 5 aktivitas logistik utama, yaitu pelayanan pelanggan, peramalan permintaan, manajemen persediaan, komunikasi logistik, dan pemrosesan pesanan. Tujuan utama kami adalah mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan mereka, menganalisis bagaimana mereka mengelola stok menggunakan metode FIFO, serta mengidentifikasi potensi pengembangan. Output dari analisis ini adalah memberikan rekomendasi strategis agar tata kelola logistik Arah Pancong menjadi lebih profesional, efektif, dan efisien. Baik, di sini ada pembahasan aktivitas logistik utama. Yang pertama ada pelayanan pelanggan atau customer service. Mari kita bedah aktivitas yang pertama, yaitu pelayanan pelanggan. Di sini, Arah Pancong menerapkan prinsip yang sangat berorientasi pada kepuasan pelanggan. Penanganan komplain. Jika komplain, karyawan akan merespon cepat, meminta maaf secara langsung, secara komunikatif, tanpa membela diri demi menjaga loyalitas. Selanjutnya, service recovery. Mereka langsung memverifikasi kesalahan produksi di tempat. Dan jika terbukti salah, produk akan langsung diganti. Dan yang terakhir ada manajemen waktu tunggu. Saat terjadi antrian panjang, karyawan memberikan estimasi waktu yang jelas dan bahkan menyediakan hiburan sederhana seperti games agar pelanggan tidak jenuh. Selanjutnya, aktivitas kedua adalah peramalan permintaan. Saat ini, Arah Pancong masih menggunakan metode kualitatif berdasarkan pengalaman sehari-hari. Melalui ingatan dan kebiasaan, mereka tahu bahwa peak hours atau jam sibuk selalu terjadi pada sore hingga malam, tepatnya pukul 16 sampai 21 WIB. Dan selanjutnya, langkah antisipasi untuk menghadapi jam sibuk tersebut, mereka menyiapkan adonan lebih banyak, serta memperkuat stok bahan baku dan varian topping sebelum jam sibuk dimulai. Selanjutnya, strategi penurunan penjualan. Jika penjualan di bawah target, mereka akan langsung memotong kuota produksi untuk menekan kerugian, dibantu dengan promosi khusus dan optimalisasi ojek online. Dan yang terakhir ada evaluasi. Metode ini memang cukup untuk skala mikro,
Namun kedepannya harapan Com punya peluang besar meningkatkan akurasi jika mulai beralih ke pencatatan data penjualan harian secara sistematis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan persediaan UMKM Arapancong. Yang pertama ada implementasi prinsip first in first out atau FIFO. Arapancong menerapkan dahulu. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas bahan tetap segar serta menghindari risiko kadaluarsa mengingat produk tanda atau mengatur urutan kedatangan stok. Bahan lama diposisikan di bagian depan rak agar mudah Selanjutnya ada pengelolaan persediaan untuk pencatatan stok harian secara manual, pemantauan ketersediaan barang dan untuk komunikasi logistik yaitu implementasi komunikasi logistik yang efektif. Waktu pesanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan operasional dan mengganggu potensi kesalahpahaman selama proses distribusi. Selanjutnya, prosedur verifikasi sebelum penyerahan produk. Karyawan sebelum diserahkan kepada kurir pengirim. Langkah verifikasi ini krusial untuk akurasi distribusi logistik di lapangan. Selanjutnya ada komunikasi logistik dan pemrosesan pesanan. Proses dimulai dari penerimaan pesanan dan pencatatan detail, dilanjutkan dengan penyiapan bahan, memasak, hingga pemberian topping. Seluruh rangkaian ini dilakukan secara berurutan guna menjaga kelancaran operasional dari titik penerimaan hingga produk siap diserahkan. Arapancong memproses produk hanya setelah pesanan diterima untuk menjamin kualitas dan kesegaran makanan saat sampai ke tangan pelanggan. Saat menghadapi lonjakan pesanan dengan variasi tingkat kematangan berbeda, karyawan mengandalkan urutan antrean dan penandaan sederhana. Strategi ini digunakan untuk memastikan tidak ada pesanan yang tertukar, meskipun sistem administrasi yang digunakan masih bersifat manual. Pendukung sistem logistik lainnya, yaitu kemasan dan transportasi. Kemasan Arapancong dirancang untuk menahan tekstur kue yang lembut dan topping cair agar tidak bocor atau tumpah saat didistribusikan kepada pelanggan maupun melalui jasa pengiriman. Penggunaan kemasan kotak, kertas, dan plastik berfungsi sebagai media komunikasi visual untuk meningkatkan nilai jual serta memudahkan pelanggan dalam mengenali produk melalui logo dan desain yang menarik. UMKM ini memanfaatkan platform ojek online untuk menjangkau konsumen secara efisien dengan mempertimbangkan faktor jarak dan berat barang guna menjaga biaya operasional tetap ekonomis dan kompetitif. Penyediaan kemasan pendukung seperti sendok kecil
dan tisu memastikan pelanggan dapat menikmati produk dengan praktis sekaligus memberikan nilai tambah pada layanan distribusi yang diberikan oleh pihak outlet. Pergudangan dan logistik terbalik atau reverse logistik. Meskipun belum memiliki gudang khusus, Arapancong menerapkan sistem penyimpanan mini di setiap cabang untuk menjaga ketersediaan bahan baku seperti susu dan topping dengan kondisi penyimpanan yang sesuai. Pencatatan dilakukan untuk memantau aliran barang masuk dan keluar guna memastikan ketersediaan bahan tetap terjaga serta menghindari terjadinya selisih stok yang dapat menghambat proses produksi harian. Perusahaan menangani produk retur atau pesanan yang tidak sesuai dengan melakukan penggantian cepat, serta berupaya mengolah sisa bahan menjadi varian produk promo guna mengurangi limbah operasional. Melalui strategi manajemen sisa bahan yang tepat, Arapancong berusaha menjaga efisien biaya produksi sehingga setiap sumber daya yang ada tetap memberikan kontribusi ekonomi bagi keberlangsungan usaha kuliner tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian yang kami gunakan. Kami menggunakan data kualitatif primer. Data diperoleh secara langsung melalui wawancara semi terstruktur dengan pemilik Arapancong, serta observasi operasional di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata praktik logistik. Kemudian kami memanfaatkan sumber data sekunder. Informasi pendukung dikumpulkan dari literatur, buku, dan artikel ilmiah mengenai manajemen logistik, pelayanan pelanggan, serta pengelolaan persediaan guna memperkuat landasan teoritis dan validitas analisis penelitian. Kemudian fokus pada aspek manajemen logistik. Data yang dikumpulkan secara khusus mencakup variabel pelayanan pelanggan, peramalan permintaan, manajemen inventaris, komunikasi logistik, hingga pemrosesan pesanan pada unit usaha UMKM kuliner. Teknik analisis data melakukan pengelompokan data variabel. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan variabel penelitian manajemen logistik untuk mempermudah identifikasi pola operasional yang diterapkan oleh Arapancong. Mendeskripsikan temuan secara sistematis. Peneliti memaparkan hasil temuan di lapangan secara naratif dan teratur, menggambarkan bagaimana proses layanan, pengelolaan stok, dan aktivitas distribusi berlangsung dalam keseharian usaha, melakukan perbandingan teori dan penarikan kesimpulan. Temuan lapangan dibandingkan dengan teori manajemen logistik formal untuk mengidentifikasi kesenjangan yang kemudian diikuti dengan penarikan kesimpulan serta pemberian rekomendasi pengembangan usaha. Analisis aktivitas utama manajemen logistik. Hasil temuan awal yang pertama, pelayanan pelanggan responsif dan komunikatif. Yang kedua, produksi disesuaikan dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, pengelolaan bahan baku sudah cukup baik. Yang keempat, komunikasi dengan pelanggan dan driver berjalan efektif. Yang terakhir, aktivitas logistik masih sederhana namun mendukung operasional usaha. Untuk customer service, meminta maaf saat terjadi komplain, melakukan pengecekan pesanan, mengganti produk yang tidak sesuai, dan memberikan estimasi waktu tunggu saat antrean panjang. Analisis yang didapatkan berorientasi pada kepuasan pelanggan, menerapkan service recovery dengan baik, mampu menjaga kepercayaan pelanggan. Demand forecasting. Yang pertama, jam ramai pukul 4 sore sampai jam 9 malam. Yang kedua, menyiapkan stok bahan sebelum jam sibuk. Yang ketiga, mengurangi produksi saat penjualan menurun. Yang keempat, menggunakan promo dan platform online. Analisisnya, forecasting masih berdasarkan pengalaman, cukup efektif untuk UMKM, belum didukung data penjualan yang terstruktur.
Inventory Management menggunakan metode FIFO. Bahan lama digunakan terlebih dahulu. Pencatatan stok dilakukan setiap hari. Analisisnya membantu menjaga kualitas bahan baku, mengurangi risiko bahan kadaluarsa. Yang terakhir, sistem manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Packaging, service support, dan transportation. Yang pertama, packaging melindungi produk dan memudahkan distribusi. Yang kedua, part and service support. Penggantian produk jika terjadi kesalahan, menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, traffic and transportation. Memanfaatkan layanan ojek online lebih efisien untuk distribusi jarak dekat. Poin yang kedua, warehousing and reverse logistic warehousing. Yang pertama, penyimpanan bahan baku di outlet. Yang kedua, belum memiliki gudang khusus. Yang ketiga, pengelolaan stok masih sederhana. Yang keempat, reverse logistik. Yang kelima, pengelolaan produk retur. Yang keenam, memanfaatkan sisa bahan. Yang terakhir, yang ketujuh, pengurangan limbah operasional. Baik, selanjutnya ada penutup dan rekomendasi. Yang pertama yaitu penerapan manajemen logistik yang efektif. UMKM Arah Pancong telah mengimplementasikan 5 aktivitas utama logistik dengan cukup baik, guna mendukung operasional harian meskipun masih menggunakan sistem manual dan sederhana yang disesuaikan dengan skala usaha mikro. Lalu selanjutnya ada pelayanan pelanggan dan komunikasi responsif. Perusahaan menggunakan keunggulan dalam aspek customer service melalui sikap ramah dan solutif terhadap keluhan, serta menjaga efisiensi komunikasi dengan pelanggan maupun mitra pengirim paket atau ojek online. Lalu selanjutnya ada pengelolaan persediaan berbasis metode FIFO. Pengelolaan stok bahan baku telah menerapkan prinsip first in, first out, untuk menjaga kualitas produk tetap segar, yang didukung oleh pencatatan stok harian di setiap outlet guna mengontrol penggunaan bahan. Dan yang terakhir ada tantangan operasional dan potensi pengembangan. Analisis mengidentifikasi beberapa keterbatasan seperti ketiadaan SOP tertulis dan sistem peramalan permintaan yang belum terukur. Namun, ini memiliki potensi besar untuk berkembang melalui digitalisasi dan standarisasi prosedur kerja. Di sini ada saran pengembangan usaha. Yang pertama yaitu penyusunan SOP dan digitalisasi sistem. Disarankan bagi manajemen untuk segera menyusun standar operating procedure atau SOP tertulis sebagai panduan baku operasional serta mulai mengadopsi aplikasi pencatatan stok digital guna meningkatkan akurasi data inventaris dan mempermudah pemantauan stok secara real time. Lalu yang kedua ada optimalisasi manajemen antrean. Penerapan sistem nomor antrean atau penandaan pesanan secara fisik sangat direkomendasikan untuk menghindari tertukarnya varian kematangan kue pancong, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kepastian waktu tunggu bagi pelanggan saat terjadi lonjakan pesanan di jam sibuk. Yang ketiga ada penguatan branding melalui kemasan. Arah Pancong perlu melakukan pembaruan desain kemasan yang mencantumkan logo identitas, kode produksi, serta informasi nilai gizi agar tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai media pemasaran dan peningkatan nilai jual. Lalu yang terakhir ada pengembangan strategi logistik lanjutan. Disarankan untuk mulai mengintegrasi konsep reverse logistik dalam pengelolaan sisa bahan serta mengoptimalkan rute pengiriman melalui sistem batch order guna menekan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi distribusi produk
ke berbagai lokasi pelanggan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.